Pemirsa, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia memamerkan barang lelang di kegiatan Car Free Day Jakarta pada Minggu pagi. Ya, barang lelang terdiri dari tas bernilai fantastis hingga mobil dan juga motor sport mewah. Pada kesempatan kali ini ada event bernama Bila sudah ketok palu. Aset-aset barang mewah ini ditampilkan di pintu 6 Gelora Bung Karno, Jakarta. Barang lelang berjejer rapih terdiri dari kendaraan mewah seperti Ferrari seharga 6,5 miliar rupiah hingga motor Ducati seharga lebih dari 1 miliar rupiah. Selain itu ada pula tas mewah bernilai fantastis. Jika tertarik membeli, warga dapat mengecek langsung harga barang dan mengikuti cara membuka akun lelang di lokasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari BPA Fair 2026 untuk mensosialisasikan kegiatan lelang dari hasil rampasan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan. Nah, pagi-pagi ini kita akan ngomongin soal makanan. Tapi kebayang nggak sih kalau misalnya meninggalkan Indonesia dalam waktu yang cukup lama gitu, kangen masakan khas Indonesia nggak ya? Ya pasti sih. Kalau misalnya kita lagi kangen tuh kadang kan berpikiran kayaknya enak banget nih kalau lagi makan rendang pagi ini atau enggak siang ini kayaknya kita makan bakso atau mie ayam. Itu pasti pengen banget, pasti bakal di otak tuh bakal terngiang-ngiang. Pokoknya nanti pulang harus beli. Terus gitu ya. baunya tuh udah kebayang nggak sih? Nah, tapi kan ada yang unik nih. Sekarang karena untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, biar fokus nih ibadahnya, jadi di sana ada restoran yang khusus menjajalkan kuliner Nusantara. Iya, dideketin ke dekat jemaah hajinya langsung. Ini dia informasinya. Ayo gorengan. Di sini telur, bubur kacang hijau, bubur sum-sum, dadar gulung, onde, kalopon, risol. Orang Arab mendadak menggunakan bahasa dan menjajakan barang dagangannya menjadi pemandangan yang unik tetapi dinantikan oleh jemaah haji asal Indonesia. Para pedagang musiman ini menawarkan beragam kebutuhan harian jemaah di pagi hari seusai jemaah merampungkan ibadah. Daya tarik utama pasar ini adalah lapak kuliner yang menjajakan aneka kue basah, gorengan hingga seporsi bakso panas yang menggugah selera. Kehadiran masakan lokal ini terbukti ampuh mengobati kerinduan pada masakan rumahan. Tak hanya urusan perut, pasar kaget ini juga menjadi surga belanja mini bagi jemaah yang enggan pergi jauh ke pusat perbelanjaan. Ini menyerupai ya, sudah enggak yang terus jauh rasanya. Tapi ini bakso Indonesia sih, bukan bakso Arab menurut saya. Ini baksonya bakso Indonesia. Jadi ya lumayan mengobati rasa kangen masakan Indonesia. Ya normal-normal aja ya. Iya, orang di sini kan beda sama di Indonesia. Tradisi tawar-menawar antara pedagang Arab dan pembeli Indonesia pun berjalan cair layaknya transaksi di tanah air. Kemudahan logistik di pasar kaget ini membuat jemaah lebih efisien dalam memanfaatkan sisa waktu mereka untuk fokus beribadah ke Masjidil Haram. Dari Mekah, Arab Saudi, Ika Kusuma, MCH 2026, iNews melaporkan. Nah, tapi babangnya tadi casingnya Arab tapi ngomongnya bahasa Indonesia. Ini bener vibes-nya kayak lagi di puncak sama di Empang Bogor. Iya, jualannya makanan Indonesia lah, kudapan Indonesia, ada gorengan segala macam tadi tuh. Gorengan, dadar gitu. Dadar gulung yang hijau itu ya tadi. Aduh, mudah-mudahan para jemaah haji terobati ya kangen Indonesianya, karena di sana banyak makanan Indonesia dijajakan langsung oleh orang Arab berbahasa Indonesia. Betul banget. Jadi untuk nawar negosiasinya gampang ya transaksinya ya. Iya, katanya suka nyebut uang Jokowi, ya pokoknya dideketin lah ke konteks Indonesia gitu semuanya. Nah, setelah habis tadi makan-makan nih, sekarang kita ada senam juga ternyata. Jadi supaya semuanya terjaga ya, kesehatannya, kangennya terobati, tapi kesehatan tubuhnya juga terjaga. Tetap bugar untuk menjalankan ibadah haji. Iya, ini ada senam untuk lansia. Ini dia informasinya. Beberapa hal yang
Langsung oleh petugas dari layanan lansia dan disabilitas, gerakan ringan ini dirancang khusus untuk menjaga kebugaran otot dan keseimbangan tubuh agar jemaah tetap prima menghadapi fase armusnah. Senam lansia fokus pada peregangan sendi dan juga pernafasan. Rutinitas olahraga fisik ini diharapkan mampu menjaga imunitas sekaligus melepaskan ketegangan psikologis jemaah selama masa tunggu wukuf. Pemirsa, kali ini Kesehatan Haji Indonesia KKHI Madinah memberangkatkan 2 jemaah haji menuju Mekah. Ya, hingga saat ini 23 jemaah haji yang sempat dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi sudah diberangkatkan dari KKHI Madinah ke Mekah. Dua jemaah haji yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI berangsur pulih pasca menjalani rawat inap di Rumah Sakit Arab Saudi. Selanjutnya mereka akan diberangkatkan ke Mekah untuk menjalankan umroh wajib. Pihak KKHI melakukan sejumlah persiapan untuk memberangkatkan 2 pasien tersebut. Sebelum berangkat, dokter KKHI memastikan kembali kondisi kesehatan jemaah. Kami memilih siapa dokter dan perawat yang akan berangkat, kemudian drivernya siapa, dan membuat surat jalan ke Dakar. Setelah itu kami menghubungi pihak Bimbat dan melakukan proses yang pertama adalah mempersiapkan pasien, yaitu memandikan, kemudian memasangkan baju ihramnya, lalu dibimbing oleh Bimbat. Jemaah kemudian akan dipakaikan kain ihram dan dipandu untuk melakukan niat ihram ishtirot karena sakit. Kalau pasien ini ketika ada halangan, dia boleh langsung tahalul dan dinyatakan selesai umrohnya tanpa membayar dam. Baik-baik semua, di Kitfan juga baik-baik, di Kitfat juga baik-baik semua. Perawatnya ada yang dari Indonesia, itulah yang membantu saya dalam berkomunikasi. Dibantu oleh namanya Mbak Nining. Dibantu oleh Mbak Nining itu, setiap ada apa-apa saya konsulnya ke Mbak Nining konsul ke dokter. Saya merasa senang sekali, Bapak sudah boleh pulang. Bapak boleh pulang dan insya Allah saya akan melanjutkan ibadah haji nanti. Total, hingga saat ini sebanyak 23 jemaah haji yang sempat dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi sudah diberangkatkan dari KKHI Madinah ke Mekah. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari, MCH 2026, iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah haji Indonesia gelombang 2 diimbau untuk menggunakan kain ihram sejak berada di embarkasi. Ya, kebijakan ini memudahkan proses mikot sebelum mendarat dan juga memangkas waktu persiapan di bandara. Jemaah haji Indonesia gelombang 2 yang akan tiba melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah diimbau telah menggunakan kain ihram sejak berada di embarkasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses mikot sebelum mendarat di Arab Saudi. Himbauan tersebut tertuang dalam surat sosialisasi penggunaan kain ihram dan ketentuan bawaan jemaah yang diterbitkan pada 5 Mei 2026. Dalam surat ini juga disebutkan fase pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 dimulai pada 7 Mei 2026. Jemaah yang tiba di kota Jeddah akan langsung diarahkan menuju kota Makkah Al-Mukarramah untuk menjalankan ibadah umroh wajib. Layanan kepada jamaah haji, perbedaannya kalau di Bandara Jeddah nanti kan jamaah haji sudah diminta berikhram sejak dari embarkasi. Mereka turun dari pesawat itu sudah kondisi berikhram dan mereka harusnya sudah berniat umroh sejak di Yalamlam. Tetapi nanti teman-teman dari pembimbing ibadah dari Bimbat Dakar nanti yang juga harus mengingatkan kembali kepada jamaah untuk berniat dan untuk mengecek kembali syarat sahnya berikhram. Para ketua kloter gelombang 2 diminta aktif memastikan jemaah telah memakai kain ihram. Adapun niat ihram dengan mikot dapat dilakukan ketika di pesawat atau di Bandara Jeddah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juitasari, iNews melaporkan. لبيك لا شريك لك
Pemirsa, Park Hyatt Jakarta menghadirkan rangkaian kuliner Master of Food and Wine dengan konsep baru bertajuk Omakase Pasta di Kita Restoran. Ya, sajikan menu unik ini memadukan cita rasa Jepang dan Italia dalam pengalaman bersantap malam yang eksklusif. Rangkaian kuliner Master of Food and Wine Omakase Pasta hadir di Kita Restoran berkolaborasi dengan Zozuna Restoran Hong Kong. Tentunya menu ini menjadi menu eksklusif yang dapat disantap dengan nikmat. Konsep Omakase Pasta mengangkat gaya kuliner Itameshi, yakni perpaduan masakan Jepang dan Italia dengan penggunaan teknik memasak ala Italia dan bahan Jepang premium. Konsep tersebut dipilih untuk memberikan pengalaman baru kepada pelanggan setia Kita Restoran yang selama ini dikenal sebagai restoran Jepang premium dan tidak menyajikan menu pasta. Why omakase pasta? Is because I think it's a new concept. It's fun. So there is a cuisine called Itamashi cuisine, which is a Japanese-Italian fusion, where the chefs use Italian techniques but use high-quality Japanese ingredients. And Zozona from Hong Kong is one of the newest restaurants who's doing this very good job of that. It's been such a pleasure to be here in Jakarta and see how lovely the people are, how good the service is, how good the teams are, and it's an opportunity to showcase what's out there and to give all the guests who've come yesterday and tonight a taste of what we do in Hong Kong. Acara konsep tersebut berhasil menarik banyak pengunjung baru. Hampir separuh tamu yang hadir merupakan pelanggan yang baru pertama kali datang ke Kita Restoran. Dari Jakarta, Ismalia, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Diduga remblong, minibus pembawa rombongan turis Singapura terlibat tabrakan beruntun di jalur wisata Gunung Bromo, Probolinggo. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sido Today.
korban terkena peluru rakitan. Bentrok antar desa Narasausina dan desa Waiburak kembali terjadi. Bentrok dipicu saling klaim kepemilikan tanah adat yang belum usai meski sudah dimediasi Pemda Flores Timur di kantor Bupati Flores Timur. 12 rumah dilaporkan terbakar dan 6 warga dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka karena terkena tembakan peluru rakitan. TNI Polri hingga saat ini masih melakukan pengamanan serta koordinasi dengan seluruh unsur terkait guna menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Warga kedua desa masih bersiaga menggunakan senjata rakitan bom molotov dan parang serta tombak. Ratusan aparat terus berjaga di lokasi perbatasan dua desa agar tidak terjadi lagi bentrok. Sebanyak 60 anggota BRIMOB bersiaga di lokasi. Dari Adonara, Flores Timur, Joni Nura Anyis melaporkan. Pemirsa, rayakan kemenangan Persib Bandung, sejumlah bobotoh terlibat bentrokan dengan kelompok lain di Karawang, Jawa Barat. Ya, banyaknya supporter yang terlibat membuat kepolisian kewalahan untuk mengamankan situasi. Konvoi yang dilakukan ribuan bobotoh di Karawang yang awalnya berjalan tertib berubah memanas hingga terjadi bentrokan antar kelompok massa. Keributan dilaporkan terjadi di sejumlah titik. Dua kelompok massa terlibat baku hantam di tengah ramainya konvoi sehingga membuat arus lalu lintas sempat lumpuh. Akibat bentrokan, satu orang terkapar tak sadarkan diri di lokasi kejadian. Warga dan petugas kepolisian yang berada di tempat kejadian langsung memberikan pertolongan serta mengevakuasi korban ke tempat yang lebih aman. Hingga kini belum diketahui secara pasti kondisi korban maupun penyebab utama terjadinya bentrokan. Petugas kepolisian mengaku kewalahan karena banyaknya bobotoh yang memadati lokasi. Sejumlah personil terpaksa diterjunkan untuk meredam situasi dan mencegah keributan meluas ke titik lain. Peristiwa ini menjadi pengingat agar euforia kemenangan sepak bola tidak berujung pada tindakan anarkis yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 3 supporter Persib Bandung terluka setelah diserang supporter lain usai nonton bareng di sejumlah titik di wilayah Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kericuhan pecah antar supporter usai laga panas antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta terjadi di sejumlah titik di wilayah Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sekelompok supporter diserang oleh sekelompok supporter lain setelah pulang dari nonton bareng yang digelar di sejumlah lokasi di wilayah Cibadak. Agar kericuhan tidak meluas, petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melerai kedua belah pihak. Tak hanya itu, aksi serupa juga terjadi di wilayah Karangtengah, Cibadak. Rombongan bobotoh dan Viking diserang usai pulang nonton bareng. Akibat kejadian ini, 3 orang bobotoh terluka di bagian kepala setelah terkena sabetan senjata tajam. Berapa motor? 3 atau 4 motor gitu? 4 motor. Kalau yang nyegat berapa orang tadi? Banyak, Mas. Banyak. 1 lawan 20. 1 lawan 20 ya? Iya. Itu sesudah nobar atau sebelumnya itu kejadian? Sudah nobar. Para korban meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, diduga remblong minibus yang ditumpangi rombongan turis asal Singapura terlibat tabrakan beruntun di jalur wisata Gunung Bromo, Probolinggo. Akibat kecelakaan, 4 mobil rusak dan 11 orang terluka. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 minibus ini terjadi di jalan turunan area wisata Gunung Bromo, tepatnya di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Akibat kecelakaan ini, 11 orang diantaranya 6 turis asal Singapura, beserta sopir dan guide-nya terluka, serta 3 penumpang dari kendaraan lainnya berupa mobil jenis off-road terluka. 8 korban dibawa ke Puskesmas Sukapura dan sisanya ke Rumah Sakit Ar-Rozi.
Korban rata-rata luka memar dan kini masih dalam observasi tim medis. Kecelakaan ini bermula saat minibus berisi rombongan turis asal negara Singapura pulang dari wisata Bromo dan diduga mengalami remblong saat melintas di jalanan yang menurun. Kerasnya tabrakan membuat 3 kendaraan di belakangnya kaget dan kembali menabrak minibus wisata dari belakang. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini. 2 WNA Singapura korban erupsi Gunung Dukono berhasil ditemukan. Jenazah kedua korban tertimbun material vulkanik erupsi. Terima kasih. Sumasa. 2 warga negara Singapura korban erupsi Gunung Dukono, Halmahera Utara, Maluku Utara berhasil ditemukan. Korban ditemukan tidak jauh dari lokasi ditemukannya korban Angel, warga negara Indonesia sehari sebelumnya. Kedua korban ditemukan sekitar 30 meter dari bibir kawah Gunung Dukono. Evakuasi dilakukan dengan hati-hati karena aktivitas erupsi Gunung Dukono yang masih terus terjadi. Ini hari ketiga ya, alhamdulillah sampai saat ini pada pukul 17.58 ya, pelaksanaan evakuasi terhadap 2 yang diduga jenazah dari WNA telah ditemukan dan tadi sudah dievakuasi langsung menuju ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi. Kedua jenazah korban dievakuasi ke RSUD Halmahera Utara untuk proses identifikasi. Dari Halmahera Utara, Maluku Utara, Ismail Sengaji Ainis melaporkan. Diduga akibat pecah ban depan, sebuah minibus tertabrak mobil box di Ring Road Selatan Dongkelan, Bantul, Yogyakarta. Seorang ibu hamil meninggal dunia di lokasi dan 4 orang lainnya terluka. Diduga akibat mengalami pecah ban depan, sebuah mobil berpenumpang 5 orang yang tengah melaju di jalur cepat Ring Road Selatan Dongkelan, Bantul, Yogyakarta menabrak pohon perindang di atas pembatas jalan. Setelah menabrak pohon dan pembatas jalan, mobil berhenti dalam posisi melintang di tengah jalur cepat. Kemudian sebuah truk box yang melaju kencang di belakang mobil hitam tersebut tidak bisa menghindar dan menabrak bagian samping kanan mobil. Kuatnya benturan yang terjadi mengakibatkan pintu mobil bagian kanan dan bemper depan mobil lepas dan terlempar di jalan. Dari keterangan polisi, 5 korban dalam kecelakaan tersebut, yakni seorang ibu hamil meninggal dunia dan dilarikan ke RSUD Panembahan Senopati dan 4 lainnya termasuk pengemudi terluka dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Akibat kecelakaan, polisi terpaksa menutup jalur cepat sehingga terjadi kemacetan di jalur lambat Ring Road Selatan Dongkelan selama proses evakuasi. Setelah petugas mengevakuasi para korban dan mobil yang terlibat kecelakaan, polisi dibantu petugas damkar membersihkan pecahan kaca dan tumpahan solar di lokasi kecelakaan agar tidak mencelakakan pengguna jalan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan WNA sindikat judi online bakal dipindahkan. Ya, Brimob bersenjata lengkap dipersiagakan kawal pemindahan. Personil Brimob bersenjata lengkap disiagakan di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. 320 WNA sindikat judi online akan dipindahkan ke tahanan imigrasi. Sementara seorang lainnya akan dibawa ke Bareskrim Polri. Ratusan WNA yang direkrut untuk operasi judi online mengetahui aktivitas dan alasan mereka untuk direkrut. Bareskrim akan menelusuri aliran dana serta siapa di balik sindikat judi online. Seperti kita ketahui semua bahwa rencana hari ini kita akan menitipkan para pelaku ke rumah detensi imigrasi yang nantinya akan dibagi menjadi 2 tempat, yaitu yang pertama di Kuningan dan yang satunya lagi ada di Jakarta Barat. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap 321 pelaku yang akan kami titipkan adalah 320 karena mereka adalah warga negara asing. Sedangkan yang 1 orang kami akan bawa ke Bareskrim. Pemirsa, kapal pasukan elit Angkatan Laut Iran mengejar kapal Amerika Serikat yang melintasi perairan Iran. Ya, dalam rekaman terdengar seorang perwira meneriaki kapal Amerika.
Kapal cepat milik Angkatan Laut Iran terus mengejar kapal Amerika Serikat yang kedapatan berada di Teluk Persia. Dalam rekaman, kapal cepat Amerika Serikat berusaha melarikan diri dari kejaran Iran. Seorang perwira Angkatan Laut meneriaki kapal Amerika untuk segera keluar dari wilayah perairan Iran. Pasca saling serang antara Iran dan Amerika Serikat, satelit NASA mendeteksi beberapa titik kebakaran di Selat Hormuz. Namun militer Amerika Serikat membantah 3 kapal perusak mereka tidak mengalami kerusakan. Pasca memanas antara Iran dan Amerika Serikat, satelit NASA mendeteksi ada beberapa titik kebakaran di Selat Hormuz. Namun pihak militer Amerika Serikat membantah, meski 3 kapal perusak diserang Iran menggunakan rudal dan drone, kapal AS tidak mengalami kerusakan. Sebelumnya ledakan hebat terjadi di sejumlah wilayah di Iran tadi malam. Iran menuding Amerika Serikat dan sejumlah negara menyerang wilayah pelabuhan di Qesem dan Bandar Abbas. Iran melancarkan serangan balasan dan menargetkan 2 kapal perang dan 1 kapal induk milik Amerika Serikat. Rentetan senjata terlihat melakukan pencegahan terhadap serangan balik dari militer Iran. Nah, ngomong-ngomong soal perang di Timur Tengah, ini kan kaitannya sama BBM ya. Horor nggak sih sekarang kalau ke SPBU? Horor di dompet maksudnya? Itu dia, selain horor di dompet, antrian juga panjang banget, terutama kalau misalnya mau ke Pertalite itu selalu setiap hari, sampai di Bogor juga? Sama, mau pagi, siang, sore, malam apalagi. Itu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita sih biasanya kalau saya pribadi untuk meminimalisir terjadinya boros bahan bakar ketika lagi mengemudi, ada beberapa hal, misalnya kayak jangan main di RPM tinggi gitu-gitulah. Tapi ada juga nih beberapa informasinya yang lengkap akan disajikan oleh kita dan berikut informasinya untuk Anda. Seringkali kita nggak sadar kalau musuh terbesar keiritan BBM itu sebenarnya ada di kaki kita sendiri. Gaya berkendara yang gerasak-gerusuk, asal injak gas dalam-dalam saat lampu hijau atau ngerem mendadak itu beneran bikin bensin terbuang percuma. Rahasianya, cobalah bermain halus. Ibaratnya kita harus mengurut pedal gas dengan perasaan supaya putaran mesin tetap stabil. Dengan menjaga ritme berkendara yang dinamis, mesin nggak perlu kerja ekstra keras dan otomatis konsumsi BBM pun bakal jauh lebih bersahabat di kantong. Nah, pindah ke balik kap mesin, jangan harap mobil bisa irit kalau sobat malas buat servis rutin. Pelumas atau oli itu ibarat darah buat mesin. Kalau olinya sudah hitam dan kental, gesekan di dalam mesin bakal makin berat. Pastikan pakai oli dengan spesifikasi yang tepat, jangan asal pilih. Untuk mobil-mobil zaman sekarang, oli encer biasanya jadi kunci biar performa tetap enteng. Jangan lupa juga cek filter udara dan busi. Kalau saluran napas mesin bersih dan percikan apinya kuat, pembakaran jadi makin sempurna dan tiap tetes BBM gak ada yang sia-sia. Terakhir, jangan sepelekan hal-hal kecil yang ada di luar mesin. Tekanan angin ban yang kurang ternyata bisa bikin mobil terasa berat buat melaju loh. Ibarat kita naik sepeda dengan ban kempes, pasti capek banget kan? Begitu juga dengan mobil. Selain itu, perhatikan juga asupan minuman si roda 4. Gunakan BBM dengan angka oktan yang pas sesuai rekomendasi pabrikan. Jangan tergoda pakai yang murah tapi nggak cocok, karena ujung-ujungnya mesin malah jadi gelitik dan justru bikin boros. Jadi, udah siap buat bikin mobil makin irit hari ini?
Nata habis siaran Sindo Today kan jam 9 tuh selesai. Nata mau sarapan apa? Kalau sih saya nyarinya yang ringan-ringan aja, kayak mungkin bubur sumsum, terus ya gorengan-gorengan lah ya. Anget-anget gitu ya, anget-anget. Keras, anget-anget. Aduh, enak banget tuh pagi-pagi sambil ngeteh atau ngopi ya. Betul. Nah, kudapan-kudapan kayak gini bukan cuma ada di Gondang Dia dekat kantor kita, tapi juga ada di Tanah Suci. Iya, ini dia informasinya. Ayo gorengan. Di sini telur, bubur kacang hijau, bubur sum-sum, dadar gulung, onde, kelopor, risol. Orang Arab mendadak menggunakan bahasa dan menjajakan barang dagangannya menjadi pemandangan yang unik tetapi dinantikan oleh jemaah haji asal Indonesia. Para pedagang musiman ini menawarkan beragam kebutuhan harian jemaah di pagi hari seusai jemaah merampungkan ibadah. Daya tarik utama pasar ini adalah lapak kuliner yang menjajakan aneka kue basah, gorengan, hingga seporsi bakso panas yang menggugah selera. Kehadiran masakan lokal ini terbukti ampuh mengobati kerinduan pada masakan rumahan. Tak hanya urusan perut, pasar kaget ini juga menjadi surga belanja mini bagi jemaah yang enggan pergi jauh ke pusat perbelanjaan. Ini menyerupai ya, sudah nggak yang terus jauh rasanya. Tapi ini bakso Indonesia sih, bukan bakso Arab menurut saya. Ini baksonya bakso Indonesia. Jadi ya lumayan mengobati rasa kangen masakan Indonesia. Ya normal-normal aja ya. Orang di sini kan beda sama di Indonesia. Tradisi tawar-menawar antara pedagang Arab dan pembeli Indonesia pun berjalan cair layaknya transaksi di tanah air. Kemudahan logistik di pasar kaget ini membuat jemaah lebih efisien dalam memanfaatkan sisa waktu mereka untuk fokus beribadah ke Masjidil Haram. Dari Mekah, Arab Saudi, Ika Kusuma, MCH 2026, iNews melaporkan. Ya, informasi kuliner gorengan tadi di Tanah Suci, Nata dan pemirsa menjadi penutup Sindo Today hari ini. Jangan lupa Anda pemirsa bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Nata Arman. Dan saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.